Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ar-Rahim rahimahullah. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kembali kita bersama dimudahkan oleh Allah untuk hadir di salah satu rumah dari rumah Allah dalam sebuah majelis ilmu yang tentunya ini waktu yang sangat berharga, khususnya pada kehidupan akhirat kelak, ketika kita nanti akan dihadirkan dengan yang namanya mizan, timbangan kebaikan. Timbangan kebaikan yang menimbang kebaikan-kebaikan kita ataupun menimbang kezaliman seorang manusia yang sangat adil dan begitu detail. Tidak ada yang terlewatkan. Ibadah sekecil zarah pun itu akan terlihat, terlebih ketika bicara ibadah yang sangat besar. Mizan itu sampai pernah dinyatakan Nabi SAW, "Lauzi'atus samawati wal ardi wa ma fihinna lauzi'atul mizan." Kalau seandainya kata Nabi, langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya ditimbang pada timbangan tersebut, kata Rasul, maka timbangan tersebut akan memperluas dirinya. Dia akan membesar, kata Nabi SAW. Bayangkan ketika Nabi menjelaskan lauzi'as samawati wal ardi wa ma fihinna, ketika langit dan bumi yang apa ada di dalamnya itu ditimbang pada timbangan tersebut. Timbangan tersebut pun, kata Rasulullah, dia meluaskan dirinya, artinya dia menampung 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ketika Nabi menyatakan demikian, di dalam hadis qudsi, para malaikat kemudian berkata, "Ya Allah, kami belum maksimal untuk beribadah. Kami belum maksimal untuk beribadah." Karena kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang dari awal penciptaannya sampai akhir terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung dan besarnya yang namanya mizan, sehingga semua kebaikan dan ketaatan kita itu benar-benar akan terlihat pada timbangan kebaikan, dan sebaliknya kezaliman manusia pun walaupun sekecil zarah itu pun akan terlihat. Dan kita tahu hadir pada majelis ilmu ini ibadah yang besar, ibadah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan kajian dari apa yang mungkin sudah sama-sama kita pahami. Ini hanya sekedar penajaman dari apa yang kita ketahui. Kita akan bersama dengan adab dan sunnah ketika kita ziaratul kubur. Dan ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana adab dan sunnah dari ziaratul kubur. Satu ibadah yang mendatangkan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dunia dan pahala besar bagi orang yang mendatangi atau orang yang melakukan ziaratul kubur. Jadi kedua sisi dari orang yang diziarahi dan orang yang berziarah, kedua-duanya mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan pahala yang besar. Dan sebelum kita bicara ziaratul kubur, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan ketika kita menguburkan jenazah saudara kita. Ada beberapa poin yang pernah dinyatakan Nabi SAW. Di antaranya adalah jumhur ulama menyatakan makruh seorang perempuan untuk ikut
Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha pernah meriwayatkan, kata beliau, kunna nuhinna Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janazah wa lam yu'zam. Kami, kata Ummu Atiyah, kaum perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba'il janazah, untuk mengikuti jenazah, untuk ikut mengantar. Kami dilarang, kata Ummu Atiyah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, kata beliau, larangan tersebut walam yu'zam. Larangan tersebut, kata Ummu Atiyah, bukan larangan yang sifatnya haram. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bukan larangan yang keras, kata Ummu Atiyah. Sehingga dari penuturan seorang Ummu Atiyah tadi, minimal seorang perempuan yang ikut mengantarkan jenazah dan dia melihat proses turunnya jenazah tersebut jatuh kepada hukum makruh. Dan mohon maaf, mengantarkan jenazah di zaman Nabi bagi seorang perempuan itu tidak pernah dilakukan oleh sahabiah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat dari kaum perempuan, karena mereka mengetahui hadis Nabi SAW. Benar memang ketika itu, pada saat seorang sahabat meninggal dunia, kaum perempuan ikut mengantarkan jenazah. Ada riwayat yang menyebutkan kaum perempuan ikut mengantarkan jenazah, tapi belum sampai ke area kuburan, belum ke area baqi. Di tengah jalan, Rasulullah dikabarkan oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, kaum perempuan ikut mengantarkan jenazah. Maka Nabi pun berkata kepada kaum perempuan pada saat itu, irji'na fa inna kunna ma'jura. Pulanglah kalian semua, kata Rasul, karena sesungguhnya kalian sudah dapat pahala, kata Nabi. Jadi alasan kaum perempuan pada saat itu ikut mengantarkan jenazah dari salah satu sahabat, mereka ingin meraup pahala dengan istilah yang dua qira. Orang yang melaksanakan salat jenazah, man syahida ala salat, man syahida ala jenazah, siapa yang melaksanakan salat jenazah, kata Rasul, pada qira, dia dapat pahala satu qira. Nah, orang yang mengantarkannya, dia mendapatkan pahala paling tidak dua qira. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua qira? Kata Rasulullah, asgharuha, paling tidak, kata Nabi, mislu jabalaini Uhud, paling tidak seperti gunung Uhud. Satu qira paling tidak seperti gunung Uhud. Nah, riwayat ini ingin diambil oleh sebahagian dari kaum perempuan. Mereka menginginkan untuk mendapatkan dua qira sebagaimana kaum laki-laki. Mereka ikut mengantarkan jenazah. Akan tetapi di tengah jalan, Rasulullah kemudian berkata kepada kaum perempuan, fa inna kunna ma'jura. Kalian pulang, kalian sudah dapat pahala, kata Rasul. Maka dari sini disimpulkan, seorang perempuan yang sudah turut serta melaksanakan salat jenazah sudah tercatat bagi dia mendapatkan pahala dua qira. Dia sudah dapat pahala dua qira. Dan ini pun menghasilkan hukum bahwasanya seorang perempuan hukumnya makruh untuk ikut mengantarkan jenazah. Kalau hanya sekadar mengantarkan jenazah, kemudian dia berdiam di dalam mobil misalnya, atau dia berada di area luar kuburan, tidak ikut melihat turunnya jenazah tersebut, maka di sini memang ulama memperbolehkan. Karena yang dihukumi makruh itu paling tidak adalah dia ikut melihat proses turunnya jenazah tadi. Itu yang disepakati oleh para ulama. Dan banyak hikmah, di antara hikmahnya adalah kita tahu seorang perempuan, mohon maaf, meskipun tidak mutlak, seorang perempuan secara mental, mohon maaf, mereka lebih lemah daripada seorang laki-laki umumnya, karena al-ghalib yuhkam, hukum mayoritas itu yang diambil. Berapa banyak perempuan ketika dia mengantarkan jenazah kemudian melihat proses turunnya jenazah, mereka meronta, mereka menangis, bahkan pingsan. Karena ketika
ketidakmampuan menahan perasaan tadi. Nah, ini hikmah kata para ulama, kenapa syariat itu melarang, agar tidak terjadi kegaduhan pada proses dikuburkannya jenazah. Orang sibuk untuk mengantar jenazah, sibuk untuk menurunkan jenazah, tahu ada yang pingsan, tahu ada yang menangis, meroncat dan lain-lain. Ini yang tidak diharapkan. Dan mohon maaf, itu umumnya terjadi pada kaum perempuan. Ini hikmah kata para ulama, kenapa Nabi SAW melarang seorang perempuan untuk ikut melihat proses turunnya jenazah. Kemudian poin yang kedua, ketika kita bicara menguburkan jenazah, yang juga harus kita pahami adalah ketika kita mengantarkan jenazah tersebut, maka hendaknya dia menjauhi semua larangan-larangan Rasul SAW. Semua hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Tidak ada acara atau tidak ada istilah untuk menaburkan bunga di area perkuburan. Dan ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Paling tidak ini jatuh kepada hukum tafsir, paling tidak ini jatuh kepada hukum mubazir, paling tidak. Karena jenazah tidak memerlukan yang namanya bunga, kembang dan yang lainnya. Mereka tidak memerlukan. Mereka hanya memerlukan doa. Mereka hanya memerlukan untuk mendapatkan doa. Dan tidak ada syariat atau anjuran untuk mengumandangkan azan. Tidak ada syariat untuk mengumandangkan azan. Karena azan adalah i'lam bidukhuli waktu shalatil mafruḍah. Karena azan itu hanya disyariatkan untuk memberitahu waktu sholat yang wajib. Tidak ada syariat yang lain kecuali hanya untuk waktu sholat yang wajib. Sehingga jangan kita mengambil syariat azan ini kemudian diperuntukkan kepada perkara yang tidak dianjurkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan hal yang terkadang juga terlupakan adalah pada saat turunnya jenazah, ini kadang terlewatkan. Padahal ini perkara yang sangat penting. Turun jenazah itu kita diperintahkan untuk membaca kalimat Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah, orang ini adalah orang yang mengikuti Rasul SAW. Dan ini sunnah dari sunnah Nabi dan semua ulama sepakat. Ketika kita menurunkan jenazah, kita baca Bismillah ala millati Rasulillah. Dalam riwayat yang disebutkan Bismillah, Bismillah wa fi sabilillah. Namun yang masyhur adalah Bismillah ala millati Rasulillah. Ini kadang terlewatkan. Dia turun jenazah kemudian selesai. Karena ketika proses turunnya jenazah, dia baca Bismillah ala millati Rasulillah, itu benar-benar akan memberikan kebaikan kepada orang yang meninggal dunia. Dan perlu kita pahami istilah lahat dan syah itu berbeda. Lubang kubur yang namanya lahat dengan syah itu berbeda. Mayoritas tempat kita itu bukan yang namanya lahat tidak, tapi syah. Lahat itu dia gali, kemudian dia ambil, nah di ambilan menghadap ke arah kiblat itu namanya lahat. Dia gali kubur ke bawah, kemudian dia ambil untuk meletakkan jenazah di arah kiblat, maka itu yang namanya lahat. Tapi kalau syah digali kemudian diletakkan jenazah, selesai, seperti yang hari ini kita dapatkan. Nah, kalau lahat itu biasa mudah untuk dilakukan kalau tanahnya itu keras, nyaman. Digali dulu kemudian dipapas di samping, kemudian diletakkan jenazah. Itu lahat. Dan Rasul itu dikubur dengan cara lahat. Ketika itu khilaf, bagaimana cara mengubur Nabi SAW? Apakah dengan cara lahat atau dengan cara syah? Khilaf terjadi para sahabat pada saat itu, sampai ada sahabat yang datang kepada para sahabat yang lain. Kita putuskan saja, kita panggil kedua orang penggali kubur dengan cara lahat
disimpan, kemudian ditutup misalnya dengan papan, kemudian dikubur. Dan itu yang dengan istilah lahat. Tapi kalau syah sebagaimana yang biasa kita dapatkan, digali sudah diletakkan. Dan lahat itu biasa mudah untuk dilakukan kalau tanahnya itu paras. Kalau di Banjarnya mungkin berat, sulit. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah, itu beberapa poin dulu berkaitan dengan penguburan seorang muslim ketika dia dikuburkan. Kita akan masuk pada pelaksanaan pada hal yang berkaitan dengan adab atau ziaratul kubur. Ziaratul kubur sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini perkara yang sangat dianjurkan dan dia mempunyai dua sisi kebaikan, baik untuk orang yang dia ziarahi atau orang yang berziarah. Disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW, di antara yang Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha, banyak sahabat meriwayatkan, katanya bahwa saya kunna nuhina an ziyaratul kubur fazuruha. Dahulu kata para sahabat, kami dilarang untuk melakukan ziyaratul kubur. Dulu kami dilarang. Fazuruha, maka sekarang kami diperbolehkan untuk ziyaratul kubur. Kenapa Nabi melarang para sahabat untuk melakukan ziyaratul kubur di zaman dulu? Karena khawatir di antaranya terjadi kesyirikan. Khawatir terjadinya tawasul yang diharamkan. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Karena rentan sekali yang namanya ziyaratul kubur itu rentan sekali terjadi pelanggaran syariat. Sehingga Nabi ketika itu pun melarang para sahabat untuk melakukan ziyaratul kubur. Karena khawatir ketika mereka ziyaratul kubur, mereka mengagungkan orang-orang yang ada di kubur. Pada saat iman para sahabat ketika itu sudah benar-benar tangguh, sudah benar-benar mengerti, maka baru ada perintah untuk melakukan ziyaratul kubur. Asalnya dilarang oleh Nabi SAW. Karena khawatir mereka ziarah kepada orang-orang yang dianggap soleh, ziarah misalnya kepada Lata, Uzza, dan Tuhan atau yang mereka anggap soleh, kemudian mereka ibadah dan mereka mengambil keberkahan, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Maka kemudian Rasulullah melihat para sahabat sudah sanggup untuk dan mengetahui bagaimana bahaya kesyirikan, Rasulullah memerintahkan untuk melakukan ziyaratul kubur. Nah, ziyaratul kubur dia punya hikmah dan punya kemaslahatan yang besar. Kemaslahatan yang didapatkan oleh orang yang diziarahi adalah jelas mereka mendapatkan doa. Meskipun doa kita dimanapun untuk saudara kita, keluarga kita yang sudah diwafatkan itu bermanfaat. Kita habis sholat kemudian kita doakan kedua orang tua kita, Rabbi firli wali-walidayya warhamhuma dan seterusnya, itu bermanfaat. Kita doakan saudara kita yang sudah meninggal dunia, itu bermanfaat. Tapi dengan datangnya kita ke kubur-kubur mereka, ziyaratul kubur, maka banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia dan mereka adalah orang-orang yang mengenal kita dalam kehidupan dunia kita. Disebutkan dalam hadis, mereka adalah yubasyiruhum, mereka bergembira akan kedatangan kita. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya hadis ini sahih dan jelas bahwasanya ketika Nabi pernah menjelaskan baik dari riwayat Abdullah bin Abbas ataupun riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang Rasulullah menyatakan saudara yang mendatangi saudara yang sudah meninggal dunia ziyaratul kubur, maka dia ucapkan salam, orang yang ada di kubur tersebut merasa dia didatangi oleh saudaranya dan dia bergembira, kata Nabi SAW. Harus jelaskan supaya kita memahami istilah yubasyiru. Rasulullah menjelaskan orang itu gembira. Orang yang kita datangi, orang tua kita, saudara kita, seorang suami mendatangi istrinya atau istri yang mendatangi kuburan suaminya atau mendatangi kubur anaknya atau anak yang mendatangi orang tuanya atau siapapun yang dia mengenal pada kehidupan dunia, kata Rasul, dia merasa keluarganya datang. Dia merasa keluarganya datang dan dia pun merasa bergembira.
Riwayat inilah yang menjadikan alasan kuat kenapa orang-orang yang ada di kubur ketika mereka diziarahi, mereka mendapatkan kemanfaatan tidak hanya doa-doa yang kita kirim, doa-doa yang kita minta kepada Allah agar mereka mendapatkan keselamatan, keafiatan dan yang lainnya. Alasan yang kedua, kenapa mereka dikatakan mereka merasa bergembira selain dengan hadis tadi, ya ucapan salam kita. Ketika kita ziarah kubur, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum, salam kesejahteraan kepada kalian yang ada di kubur. Kalimat assalamualaikum antum kalian itu ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk siapa? Ditujukan kepada orang yang merasa, ditujukan kepada orang yang mendengar, orang yang berakal, orang yang mengetahui. Salam yang ini pun sudah menunjukkan dalil bahwasanya mereka yang ada di kubur merasa akan kedatangan orang yang datang ke kubur tersebut. Karena kalau seandainya dianggap mereka tidak merasa, model salamnya tidak seperti itu diajarkan Nabi. Salamnya akan dirubah dengan kalimat assalamualaikum, salam kesejahteraan kepada mereka. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita dengan ucapan assalamualaikum, salam kesejahteraan kepada kalian yang ada di kubur. Dan ini dalil kata Ibnu Qudamah bahwasanya orang yang ada di kubur dia merasa diucapkan salam. Kemudian di akhir salam tersebut kita melafazkan kalimat wa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah agar kami dan kalian yang ada di kubur mendapatkan keafiatan. Dan ini dalil bahwa mereka merasa. Ingat, hanya sekedar mereka mendengar kemudian mereka merasa, selesai. Tidak bisa kita berkomunikasi dengan orang yang ada di kubur tadi, tidak. Karena kalau kita datang ke kubur kemudian kita berdiri batu misalnya, apa biar sehat-sehat saja di dalam itu kenapa Pak? Alhamdulillah aman sehat saja Pak. Nyaman aja, gancang aja baju makanan. Itu ada apa saudara? Jangan kita memperlebar hadis ini. Kita tempatkan secara profesional hadis Nabi ketika Rasul jelaskan salam kesejahteraan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mereka merasa, sehingga dikuatkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, mereka orang-orang yang datang ke kubur tadi, yang mereka kenal pada kehidupan dunia mereka, kemudian mereka datangi kubur tersebut, maka mereka merasa senang dan mereka bergembira, disebutkan dalam hadis. Hanya sebatas mereka juga syur, mereka gembira, sudah selesai. Jangan kita perlebar hadis ini. Jangan sampai pemikiran kita kemudian kita bisa berdialog seakan-akan kamu panggilan orang ada di kubur ini. Tidak. Nah, terkadang orang mengambil riwayat kemudian dia perlebar masalah ini. Artinya dia terjemahkan dengan bahasa dia. Kau wajib kita memperlihatkan kenapa? Karena dia gembira, dia merasa dengan kedatangan kita. Tidak. Tidak tadayyur tawassau, tidak tawassau tadayyur disebutkan dalam kaidah ketika satu perkara sudah jelas, maka tidak ideal bagi kita untuk mentakwil atau mentafsir perkara yang sudah jelas. Ya sudah kita tempatkan saja. Dan ini kebahagiaan bagi orang yang diziarahi. Dan kita tahu bagaimana pahala menjadikan orang tersebut berbahagia. Paling tidak pahalanya kata Nabi SAW dicatatkan pahala seperti dia iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh, bahkan itu lebih baik. Datang ziaratul kubur itu tidak hanya sekedar kita mengucapkan salam. Salamnya kita ketika kita mengenal orang yang ada di kubur, mereka bergembira. Mereka merasa akan kedatangan keluarga-keluarganya. Namun hanya sekedar merasa, dan ini kemudian perkara-perkara lain. Tidak boleh kita mentakwil ataupun mentafsir hadis sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah tadi. Adapun hikmah dari ziaratul kubur bagi orang yang datang tadi adalah tentunya yang pertama kata Nabi SAW, yurikal qalb wa yurumil ain wa yudkirul akhirah, menjadi
Jadi ada dua hikmah besar paling tidak. Pertama, kita bisa mendoakan mereka. Yang kedua adalah menjadikan kita ingat mati. Makanya disarankan oleh para ulama, kalau ada orang yang sudah berada pada puncak karir, dunia sudah hampir semuanya dia pegang, dia sudah begitu mudah pada kehidupan dunianya, maka cepat orangnya ziarah kubur. Agar apa? Agar dia ingat kematian. Ketika kita atau siapapun dia sudah berada pada keadaan yang sangat nyaman pada kehidupan dunia, sangat-sangat dianjurkan pada orang yang seperti untuk ziarah kubur. Agar apa? Agar dia sadar dia pun akan diwafatkan oleh Allah. Orang-orang yang juga hebat bagi dia sudah diwafatkan oleh Allah. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang jauh lebih kaya dari kehidupan dia sudah diwafatkan oleh Allah. Agar dia sadar. Tudkawal mauta, agar dia ingat mati, kata Nabi SAW. Dan bagus bagi kita untuk datang untuk ziarah kubur, mengingat-ingat dengan yang namanya kematian, mengingat dengan apa yang namanya kematian, sehingga kita ingat hari-hari kita benar-benar bisa kita manfaatkan untuk beramal soleh. Karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di antara itu hikmah dari ziarah kubur, di antara anjuran atau adab dan sunnah ketika kita melakukan ziarah kubur, jelas tentunya yang pertama adalah ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ziarah kubur itu ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan ganjaran pahala. Diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jelas tentunya ketika kita masuk ke area kuburan, maka kita diperintahkan untuk melepaskan sandal kita. Dan ini perintah dari perintah Nabi SAW. Terlepas hikmahnya seperti apa, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa di antara hikmah dari kita melepaskan sandal sebelum masuk area kuburan adalah agar kita menanggalkan kemewahan-kemewahan yang kita miliki. Wallah lebih khilaf. Namun sekali lagi yang jelas ada itu perintah Nabi SAW. Ketika ada seorang laki-laki masuk ke area kuburan dia menggunakan sandal, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, ya sahibu sajdataini wa akhis na'lain. Wahai orang yang menggunakan sandal, kata Rasulullah, celaka engkau, lepaskan sandal engkau. Kemudian orang tersebut belum melepas sandalnya sampai dia melihat ternyata yang menegur adalah Nabi SAW. Barulah dia melepas sandalnya, kemudian dia lepaskan sandalnya. Dan riwayat yang lain dia lemparkan sandalnya. Jadi ketika ada seorang yang menggunakan sandal, itu bukan Nabi SAW. Kapan kita melepas sandal kita? Sebelum masuk area kuburan. Area kuburan, kalau misalnya di area kuburan, sebelum masuk kita lepas sandal. Meskipun ada jalan-jalan kecil misalnya, kita lepas saja di area di luar area kubur, kemudian kita masuk. Kita masuk dengan dia menggunakan sandal. Itu perintah Nabi SAW. Tidak dianjurkan seorang muslim untuk ziarah kubur dengan menggunakan sandal, menggunakan sepatu. Karena sahabat tadi dituduh Rasul SAW. Dan yang pertama kita lakukan tentunya adalah mengucapkan salam. Pada saat kita sudah melepas sandal kita sebelum masuk area kuburan, atau ketika kita menggunakan sandal belum masuk ke area kuburan tadi, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya ahlan diyar wal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Salam sejahtera kepada kalian yang ada di kubur dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan kami pun insyaallah menemui dari apa yang kalian temui. Maksudnya kami pun akan meninggal dunia. Nas'alullah lana, kami mohon kepada Allah agar kami dan kalian mendapatkan afiyah. Afiyah itu lebih umum daripada yang namanya kesehatan. Afiyah itu diartikan kadang kebaikan, kadang juga diartikan derajat yang ditinggikan, kadang diartikan juga kemanfaatan dan kemaslahatan. Karena kalau afiyah itu diartikan kesehatan, doa ini tidak berlaku untuk orang yang ada di kubur. Kami memohon kepada Engkau agar kami dan kalian diberikan kesehatan, karena perlu orang meninggal, karena itu lagi masalah sehat dari. Sehingga makna afiyah adalah umum, bisa kemaslahatan, kemanfaatan, diangkatnya derajat, kemudian diberikan kebaikan. Makanya bahasanya nas'alullah lana wa lakum al-afiyah.
kami memohon kepada Allah agar kami dan kalian mendapatkan afiat. Itu kapan diucapkan? Sebelum kita masuk area kuburan, hampir masuk area kuburan. Kemudian kita lepaskan sendal kita. Setelah kita melepaskan sendal kita, maka sunnah berikutnya adalah kita mendoakan mereka. Doa apapun yang mampu kita ucapkan silakan. Baik dengan kalimat umum, Allahumma ighfir lana waghfir lil muslimina wal muslimat, atau doa ketika kita melaksanakan